Sambil nunggu mau Shopee Live, kita diskusi dulu sedikit ya. Jadi ada pertanyaan, apakah laki-laki jika sudah menikah, apakah harus mendahulukan istrinya atau orang tuanya, khususnya ibu? Soalnya ada pertanyaan, bukan ada pertanyaan, ada ungkapan istri bisa digantikan tetapi ibu tidak bisa digantikan. Kalau menurut pribadi, kayaknya ungkapan itu kurang tepat. Kita mulai aja dari ini ya, dari dalil keharusan anak berbakti kepada orang tua. Ada di surah Luqman ayat 14. Artinya, kami memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, kepayahan dan menyapihnya pada 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku tempat kembalimu. Selanjutnya, ayat tadi kita lengkapi dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia bercerita, seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, siapa yang paling berhak kuperlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa? Nabi berkata lagi, ibumu. Terus siapa? Nabi berkata lagi, ibumu. Siapa lagi? Bapakmu, kata Nabi. Jadi ini Nabi hadis yang terkenal, yang ibumu, baru keempat ayahmu. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat Al-Quran yang menerangkan supaya para suami berbuat baik kepada istrinya. Salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 233. Artinya, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang baik. Selanjutnya, ayat tadi kita lengkapi dengan hadis dari Rasulullah SAW. Artinya, takutlah kepada Allah perihal perempuan, karena kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan fajri mereka dengan kalimatnya. Kalian berkewajiban memberi makan dan pakaian secara baik. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nah, jadi siapa yang harus terlebih dahulu didahulukan, apakah istri atau ibu? Kita tambah lagi, ada sebuah hadis tentang prioritas nafkah. Artinya, diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, ada seorang laki-laki dari Bani Udhroh memerdekakan budaknya yang digantungkan setelah kematiannya. Lalu hal itu sampai pada Rasulullah SAW. Beliau kemudian bertanya, apakah kamu punya harta selain budak itu? Lelaki itu menjawab, tidak. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau membelinya sebagai ganti dariku? Lalu Nu'aim bin Abdillah al-Adawi membeli budak itu seharga 800 dirham. Lalu lelaki itu membawa uang 800 dirham itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian diserahkan kepadanya. Dalam riwayat An-Nasai, lelaki itu punya utang kepada Rasulullah SAW dan menyerahkan uang itu untuk melunasinya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mulailah dengan dirimu sendiri, nafkahkan untuknya. Lalu jika ada suatu kelebihan, maka nafkahkan untuk istrimu. Jika dari nafkah istrimu ada suatu kelebihan, maka nafkahkan untuk kerabatmu. Jika dari nafkah kerabatmu ada kelebihan sesuatu, maka nafkahkan untuk ini dan untuk itu. Perawi hadis berkata, maka nafkahkan kepada orang di depanmu dan di kanan dan kirimu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai dengan redaksi dari Imam Muslim. Nah, jika dilihat dari hadis yang tadi, urutkan prioritas nafkah. Yang pertama adalah diri sendiri, kemudian kedua istri, dan ketiga kerabat. Nah, menurut penjelasan Al-Hafiz Al-Munawi, menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan kalau kerabat di dalam hadis itu adalah kedua orang tua dan anak. Ini bisa dilihat dari kitab An-Nawawi, Syahrun Nawawi ala Muslim, terbitan Darul Ihya'id Athurat Al-Arabi,
Beirut, juz 7 halaman 83, dan Kitab Faidul Qadir Al-Munawi terbitan Darul Kutub Ilmiah Beirut halaman 99 juz 1. Nah, selain penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i tadi, di dalam fikih ada sebuah kaidah. Jadi nafkah ibu itu masuk ke dalam kategori nafkah kerabat yang merupakan muasah atau kepedulian, sedangkan nafkah terhadap istri merupakan imbalan atas ketaatan istri kepada suami. Sehingga nafkah yang merupakan imbalan itu lebih didahulukan, lebih tinggi dibanding yang bersifat kerabat atau kepedulian. Itu ada di kitab Al-Muhadzab Asy-Syirazi juz 2 halaman 166. Kemudian ada dari kitab Takmilatul Majmu' Muhammad Najib Al-Muti yang menerangkan nafkah istri didahulukan daripada nafkah kerabat termasuk ibu, karena nafkah istri menjadi wajib sebab adanya hukum muawadah, tukar-menukar antara ketaatan istri dan nafkahnya. Maka nafkah istri didahulukan daripada nafkah kerabat termasuk ibu. Maktabah Al-Irsyad terbitan Jeddah juz 20 halaman 196. Nah, penjelasan terakhir dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ketika ditanya apakah suami harus mendahulukan istri atau ibunya, menurut Imam An-Nawawi, jika harus memilih, maka suami dapat mengutamakan nafkah istrinya dengan tetap menjaga perasaan ibunya. Menurut penjelasannya seperti ini, artinya seseorang tidak berdosa dengan tindakan itu ketika ia mencukupi nafkah ibunya jika ibunya adalah salah seorang yang wajib dinafkahi dengan baik. Tetapi yang utama adalah membahagiakan, menjaga perasaan, dan mengutamakan ibunya. Jika memang harus mengutamakan nafkah istri daripada ibu, maka seorang suami harus menyembunyikan tindakan tersebut dari ibunya. Karya Al-Imam An-Nawawi di kitab Fatwa Imamin Nawawi terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut halaman 150. Nah, di Indonesia Prof. Quraisy Shihab kadang-kadang enggan menjawab pertanyaan mendahulukan istri atau ibu, karena menurut Prof. Quraisy Shihab dua-duanya sama-sama harus dicintai dan diutamakan, tidak bisa dibanding-bandingkan. Nah, menurut Prof. Quraisy Shihab, apapun yang menjadi kepikiran kita tentang orang tua, istri wajib diajak untuk berdiskusi. Misalkan ketika kita akan mengasih hadiah atau uang kepada orang tua, menurut Prof. Quraisy Shihab bagusnya itu nyilang. Jadi kalau mau ngasih sesuatu ke orang tua kita, kepada orang tua suami yang ngasihnya istri, atau kepada orang tua istri yang ngasih hadiahnya atau barangnya suami, biar ada keterikatan perasaan bahagia di antara kedua belah pihak. Karena menurut Prof. Quraisy Shihab, istri sama ibu kedua-duanya sama pentingnya. Nah, setelah penjelasan itu yang lumayan banyak, penjelasan dari guru, penjelasannya singkat, sederhana. Jadi ketika kita sebelum menikah, doa yang paling atas levelnya untuk kita adalah doa dari ibu dan ayah, terkhusus dari ibu, dari orang tua kita. Tetapi setelah kita menikah, doa yang level urutannya paling atas itu adalah doa dari istri kita. Doa dari orang tua kita turun ke bawah, ke level kedua. Level satunya adalah istri kita. Jadi silahkan disimpulkan sendiri ya dengan penjelasan-penjelasan tadi. Oke, live Shopee dulu.